Tentunya kan waktu kita menyusun dokumen visi Indonesia 2045 di tahun 2016, 2017 itu tentunya kondisi perekonomian global dan Indonesia tentunya berbeda dengan yang ada saat ini. Dan yang perlu kami sampaikan bahwa waktu itu dokumen visi Indonesia 2045 adalah semacam background study untuk kita kemudian menetapkan visi jangka panjang Indonesia 2045. Nah, saat ini Indonesia memiliki rencana pembangunan jangka panjang nasional yang akan berakhir di 2025. Nah, oleh sebab itu, Bappenas sesuai dengan mandatnya sebagai lembaga perencanaan, saat ini kami sedang menyusun kembali dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional yang baru. Nah, tentunya dokumen visi Indonesia 2045 yang sudah pernah kita susun sebelumnya itu akan menjadi basis, tetapi kami akan lakukan beberapa dan berbagai adjustment menyesuaikan dengan perkembangan kita, baik Indonesia maupun global, pasca COVID-19. Banyak sekali perubahan yang mendasar dari perekonomian global, situasi global, geoekonomi, geopolitik yang kemudian kita perlu perhitungkan sehingga nantinya visi Indonesia Emas 2045 yang kita ingin menjadi negara maju dan menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045 itu tetap kita capai. Jadi kita tidak merubah keinginan kita dan cita-cita kita untuk menjadi negara maju sebelum tahun 2045. Tapi tentunya strategi-strateginya yang akan kita perkuat dan kemudian kita konsolidasikan dengan lebih baik mengantisipasi berbagai Oke, tantangan yang kita Bu akan Winnie, hadapi di masa artinya depan. dengan melihat kondisi perekonomian global dan Indonesia ke depannya, artinya akan dilakukan adjustment-adjustment lagi ya Bu, seiring dengan melihat situasi yang ada? Iya, betul. Hmm, Dan tentunya tadi yang tadi kemarin juga saya sampaikan di beberapa acara, bahwa untuk mencapai visi Indonesia 2045 menjadi negara kita punya visi Mbak, menjadi negara maritim yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Ya, jadi kita harus kuatkan konsolidasi strategi yang akan oke. kita susun ini menuju negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Itu akan menjadi tagline kita. Oke, Bu Winnie, untuk mencapai Indonesia menjadi negara maritim, maju dan berkelanjutan, strategi-strategi apa sih Bu yang tengah disusun di dalam revisi Indonesia Emas 2045 ini? Ya, kita tentunya yang paling mendasar adalah kita tidak hanya sekedar melakukan reform, tetapi kita harus melakukan transformasi di berbagai aspek. Tidak hanya transformasi ekonomi, tetapi kami juga merumuskan bagaimana transformasi sosial, transformasi tata kelola, kemudian yang didukung oleh berbagai enabling untuk kita bertransformasi. Jadi tentunya ini adalah eee, total transformasi yang perlu kita lakukan bersama. Dan saya juga ingin menggarisbawahi di sini bahwa, visi Indonesia Emas 2045 ini menjadi negara maritim yang Hmm, maju, yang berdaulat, maju, dan oke. berkelanjutan itu bukan visi pemerintah Indonesia, Mbak, tetapi ini adalah visi masyarakat Indonesia, visi kita semua sehingga tentunya kolaborasi, partisipasi, dan masukan-masukan konkret dari seluruh stakeholder akan kami tunggu pada saat kami proses penyusunan ini. Oke, kami tegaskan lagi Bu, dengan strategi tadi tidak hanya transformasi ekonomi melainkan juga sosial dan tata kelola. Ini artinya di dalam revisi Indonesia Emas 2045 ini artinya Indonesia targetnya ini tidak akan mundur ya Bu ya ataupun tertunda di saat Indonesia masuk ke dalam 100 tahun kemerdekaan. Iya, betul, Mbak. Tetap kita memiliki target untuk menjadi negara 5 besar, masuk dalam 5 besar dunia. Kita juga ingin mengentaskan kemiskinan, ketimpangan, Ya. dan juga kita tetap terus berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sehingga kita bisa
mencapai net zero emission sesuai target yang kita tetapkan, yaitu 2060. Oke, baik.